Oke, alhamdulillah sudah memasuki hari ke-7 kita di sini. Dirgahayu 81 tahun Indonesia Merdeka. 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 Gitu ya. Kamu sudah merdeka, Sherin? Siap. Merdeka apa? Indonesia. Merdeka Indonesia. Yoyoy, Sudah merdeka. merdeka tentang apa? Merdeka tentang diri sendiri. Diri sendiri. Kata Nabil, lah. Sudah merdeka. Oke. Saya punya satu pertanyaan, silakan ini dijabarkan ya. Dijabarkan jadi tentang apa namanya? Satu hal ini silakan dijawab sepengetahuan kamu, sebisa kamu ya. Sherin siapa nama lengkapnya? Sherin Kaisahara Halifah Dari Condong. 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 Sekolahnya Oh, dong. sekolah. MTS 1 Purbalingga. Oke. Yang ini Yoyoy. Nama saya Arifah Nur Mufliah Kulsum dari SMP 1 Bubut Sari. Oke. Yang sebelah kanan saya. Aku Nabila Yuhanifa dari SMP Negeri 1 Bubut Sari. Oke, yang pertama saya meminta maaf nih sama Nabila. Kamu relate nggak video profilnya? Diamati nggak? Line up? Hah? Kurang amatin. Hah? Kurang ngamatin. Video line up yang kita produksi kamu nggak lihat regu kamu sendiri? Lihat tapi sekilas. Sekilas toh. Cuma Kita tim sekali. produksimu, mohon maaf ini. Kamu mungkin nggak melihat secara detail, ternyata ada kesalahan nama. Nama kamu lengkapnya siapa? Nabila siapa? Nabila Ayu Hanifa. Nabila Ayu Hanifa. Buka IG-nya WhatsApp. Kamu punya? Oh, jadi Jadi apa? Nabila Ayu Sakura kalau nggak salah. Nabila. Oh, Nik. Oh, kita diulangi. Coba. Udah hijau. Oh, biru. Terpencet yang kuning. Ceklek. Udah hijau. Biru. Udah, Kak. Biru. Udah. Sekali lagi. Sampai hijau. Nah, udah hijau. Sekali lagi. Hijau udah. Tapi ini kasih noise ya. Mohon maaf ini ya. harus dekat 12 baik. Ya, jadi kita mohon maaf ini untuk Nabila ya. Nggak tahu nih tim produksi yang membuat ternyata ada kesalahan nama di video line up. Namanya kan Nabila Ayu Hanifa. Hanifah. Jadinya Nabila Sakura Hanifah. Itu sebenarnya nyadarnya waktu di pelepasan di pendopo, Kak. Oh, gitu. Bukan di line up-nya. Oh, apa? Oh, dari penduduk deh. Ada absensi. Iya. Terus disuruh tanda tangan. Tapi nama aku jadi Nabila Sakura Hanifa. Oh, tenang saja. Ternyata bukan dari kita. Dari daftar absen saja sudah keluarnya. Kita dapatnya Nabila Sakura ternyata. Sakura. Jadi, aman ya, aman ya, aman. Karena kita kan cuma copy paste namanya kita dapat. Ternyata namanya Nabila Sakura. Nah, sama ya Sama. dari 1 Bubut Sari. SMP ya? 1 Bubut Sari. Oke, pertanyaan adalah satu kata atau dijelaskan apa makna kata merdeka buat Sherin, Yoyoy, sama Nabila. Rin. Jadi merdeka itu bukan hanya tentang kemenangan, tapi dalam kemerdekaan itu ada makna yang lebih dalam. Salah satunya adalah perjuangan, kerjasama, atau bisa juga kebanggaan. Kayak kita nih sebagai perempuan, kita juga dulu kan pernah menjadikan kayak hawa nafsu para laki, terus dipermainkan. Bahkan waktu zaman-zamannya Nabi dulu sering banget kayak diperlakukan dengan tidak layak. Terus dengan adanya pahlawan kita yang perempuan Kartini, terus kayak beliau itu menjadikan perempuan itu kayak sudah apa ya, agak tinggi derajatnya, nggak kayak dulu lagi. Jadi di dalam kemerdekaan itu banyak banget makna kayak perjuangan, terus kayak pokoknya tentang hal-hal yang bikin kita bangga, terus proses perubahan dan kemenangan. Berarti mungkin Sherin itu menempatkan bahwa merdeka dari sudut pandang seorang wanita, seorang perempuan. Jadi bagaimana caranya merdeka untuk seorang perempuan. Kalau ya
Ini ya layangan untuk Arifah ada. Kalau merdeka menurut saya itu seperti kebebasan, kemenangan, tentang semua hal yang kita udah lewati yang dulu dari pahlawan kita mengenang atau ya mengenang pahlawan yang udah berjuang sampai di titik sekarang kita masih bisa menikmati udara segar tanpa harus perang-perang kayak dulu ya karena udah merdeka. Udah itu aja. Kalau lebih Kalau menurut aku merdeka itu bukan cuma kemenangan, tapi itu suatu keberhasilan atas semua perjuangan para pahlawan yang udah dilakuin di masa-masa lalu. intinya boleh dikatakan merdeka ini bukan sekedar menang, Kemenangan. tapi bagaimana caranya ya menang, ya kebebasan. Dalam arti pastinya kebebasan yang positif dong, Iya. kebebasan tapi terbatas. Iya, Ya, betul. itu mana kemerdekaan. Dan di depan apa yang doa apa untuk Indonesia? Di awal dulu nih, di awal dulu. Untuk Indonesia. Ya, di 81 tahun Indonesia merdeka. Jadi harapan saya adalah yang pertama nih, mohon maaf, walaupun kita negara Indonesia mempunyai dasar negara itu Pancasila yang terdiri atas 5 dasar, tapi saya masih mengharapkan selama 81 tahun ini Indonesia merdeka itu untuk kelima Pancasila itu tuh harus diterapkan secara merata. Jadi bukan hanya sekedar embel-embel sebagai dasar negara, cuman kita juga harus menerapkan. Jadi kita juga harus serentak. Jadi bukan salah yang bikin juga sih. Maksudnya kayak kita juga sebagai warga juga wajib kayak ngamalin, terus kayak kalau misalnya kita nggak bisa ngamalin, bisa kita coba sedikit-sedikit karena perubahan itu terjadi pada diri kita sendiri. Oke, intinya doanya adalah bagaimana ke depan Indonesia semakin bisa mengamalkan 5 dasar poin Pancasila. Karena menempel, doa kamu, harapan kamu di hari ini 17 Agustus 2026 81 tahun Indonesia merdeka. Kurang lebih sama kayak Sherin. Jangan sama, harus beda. Harus beda. Siapa Joy? Persiapan beda, harus beda ini. Ya, semoga Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa mengamalkan Pancasila sama Undang-Undang Dasar sebagai patokan hidup dan sikap dalam menjalani kehidupan. Oke. Arifah, Yoy. Ya untuk Indonesia lebih maju, lebih mementingkan hukum, dasar hukum, terus ya maju. Gimana ya kau baru umur segini, maksudnya kan 81 lah, aku umurnya 14 kan belum itu banget kak. Selalu paham. Iya betul, belum terlalu Loh, ini kan paham. gini loh, maksudnya kan harapan kamu loh. Entah Ya. kamu 14 tahun, mau 10 tahun, pasti kan punya harapan kan dalam hidup. Ya betul. Nah sekarang harapan kamu, doa kamu untuk Indonesia di 81 tahun ini. Sebagai warga Indonesia 14 tahun, berarti kan bisa memikirkan kan. Iya. 14 tahun, sudah SMP kelas 9. 9, pasti kan sudah punya sedikit konsep berpikir tentang Indonesia. Ya, kita yang umur 14 tahun untuk kedepannya bisa menjadikan Indonesia generasi yang maju, generasi muda yang maju, kreatif dan membanggakan untuk negara Indonesia. Ya gitu. Lanjut. Nah, udah Kak. Oke. Menurut kamu nih, Indonesia saat ini seperti apa? Panas. 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 Panas juga. Sekarang panas banget Kak. Iya, panas. Apalagi di Panas. Cibubur. Di Cibubur panas Panas banget. banget. Iya. Apakah Panas, panas ini panas panas. sekedar cuaca atau panas yang lain? Karena lagi musim kemarau. Cuaca Kemarau panas. panjang. Suasana bangsa Indonesia apakah juga panas? Panas. Panas. Ya panas ya, dengan sesuatu hal ya. Nah, terus ini kan kita masih berbicara tentang bagaimana seorang pramuka mengisi kemerdekaan, ya kan?
Kalau menurut saya sendiri, bagaimana seorang pramuka bisa mengisi kemerdekaan Indonesia? Peran seorang pramuka dalam rangka mengisi kemerdekaan, dalam rangka menjadi generasi yang lebih baik. Jadi untuk pramuka itu kan pramuka kan juga punya dasar kan, sama kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan Pancasila, Ya. kalau pramuka itu dasar dharma. Jadi kita sebagai pramuka yang hebat juga bisa mengamalkan kemerdekaan dengan patokan dasar dharma seperti cinta lingkungan, menolong sama manusia, banyak-banyak lain. Yang penting kita itu mau berproses, mau mengubah diri kita sendiri. Oke, berarti kalau lebih ketika kamu penjelasannya dari si Sherin ini, ya kan tentang bagaimana perannya seorang anggota pramuka dalam misi kemerdekaan. Nah, ini kan mengatakan tentang menjalankan, menepati dasar dharma, ya kan? Menurut kamu susah nggak sih menepati dasar dharma? Sebenarnya kalau emang kita punya niat nggak susah. Yang penting kita itu mau buat nerapin dasar dharma. Terus juga selain dasar dharma juga jangan lupa Trisatya, karena itu juga janji seorang penggalang. Sesusah apa sih kalau menurut Jaya menjalankan Satya Dharma Pramuka? Ya kalau emang dirinya itu pramuka, benar-benar cinta pramuka itu nggak sulit sih Kak. Nggak sulit. Nggak. Kamu? Menurut aku kalau emang benar-benar niat, suka pramuka, bisa ngejalaninnya, nggak berat. Sesuka apa kamu dengan pramuka? Suka banget. Suka banget. Suka banget. I love you pramuka. Aisyah, I love you pramuka, ya Allah, I love you pramuka. I love you pramuka. Cinta, Cinta. Cinta apa sayang? cinta dan sayang. Cinta dan sayang. Sesayang itu ya kamu sama Iya. pramuka ya. Sayang Iyalah, banget. 2 minggu di sini. 2 minggu ya dibayangin aja ya Kak. Kalau misal nggak cinta pramuka, kita kesini jauh-jauh, tidur di tenda, panas-panasan ya Kak. Ya kalau cinta pramuka kan di sini senang, ikut Jamnas. Kalau benar-benar nggak suka pramuka, ngapain ikut kayak gini ya Kak? Iya nggak sih, Fir? Iya. Kalau nggak cinta pramuka pasti kita udah nggak di Iya sini, nggak nggak bakal di sini. nggak mau tidur di tenda juga. Ini rumah ya. Mending Iya. tidur di rumah, Di rumah pakai selimut, pakai kasur. pakai kasur, nggak ada nyamuk, Iya. bangun jam 12. Segelumnya ya. Iya. Iya. Iya, iya. Apa kamu sudah ada perubahan ikut Jamnas Negara Bertiga? Sudah ada Awet apa? perubahan, saya bisa tidur di mana aja. Oh gitu. Biasanya. Biasanya itu aku harus di kasur yang empuk, pakai selimut, pakai bantal guling. Tapi setelah aku ikut pramuka, tidur di sini aja bisa Kak. Sekarang bisa. Saksinya kan kamu ya. Iya. Karena kamu satu sekolahan. Ya betul. Tapi jujur lebih nyaman tidur di rumput lapangan utama Iya, daripada betul, di betul. matras di tenda. Begitu. Iya. Tadi pun kalian pada tidur ya. Iya. Heeh. Aku tadi ceritain sama teman-teman. Kan saya cari tuh foto-foto seneng ngendi ya Jatuh Balingga ya. Kelihatannya cuma sih Raisa Tok. Raisa. Kan depan pakai baju adat. Hmm. Saya kira di belakangnya tuh Ya. kalian. Bukan. Aku ketemu sama kakek. Si anak-anak pada ngendi. Kayak nungguri kayak kok. Tidur. Sama Pak ya kayak nungguri kayak kita drone. Saya lihat apik kudu kontingen Purbalingga. Wis dapat lekar kek. Wis pada turu. Tidur. Memang seenak itu ya, Mang ya. Enak. Ngantukan banget kok neng kene kok. Kalau saya lihat tuh dia ngantuk kon kegiatan ya sambil nunggu Sambil tidur. Ada tempat adem dikit, nyender, tidur. Kenapa sih Rin? Bisa kayak gini? Karena kan Capek Kak. kita refleksi di rajin. Iya. Apalagi cuacanya panas. Panas. Terus di sini air juga susah nyarinya yang enak. Sebenarnya enak. Cuma kita belum terbiasa. Ya betul. Bagi orang sini air itu sudah enak. Ya kan? Atau mungkin bagi teman-teman yang mohon maaf yang di luar sana ya yang mungkin secara untuk akses air lebih susah, lihat air seperti ini Iya. enak banget. Masalahnya di tempat kita airnya lebih Lebih enak. Enak. Iya, iya, iya. Makanya ketika melihat air di perkemahan, kok beda. Iya, betul. Mandi rasanya kayak
Beda lah. Mandi lumpur. Nih, coba kamu nanti percaya ingatan kata saya. Kamu nanti pulang dari sini, Iya. mandi, rasanya seger banget. Percaya aja. Iya, iya. Kalian seminggu 10 hari di sini pakai air yang seperti ini di sini, Iya. ya. Tiba-tiba pulang pakai mandi air yang Rumah. biasa kalian pakai saat di rumah. Ih. Kamu dari sumur, Iya sih. apa dari pam, apa dari apa? Sumur. Dari PAM. Pam. Sumur. Nah, kalau saya kan dari sungai. Pam, Oh, air iya, dari iya. mata air loh. Set. Idih, rasanya. Seger. Seger. Udah bayangin ini Kak. Baru bayangin udah Bayang- merasa segernya. Bo, Seger banget. adus banyu akeh nang kene ya sabunan bolak-balik ya kayak kain. Ya kan? Iya. Buru-buru juga Hah? kak, buru-buru juga. Nah, Iya, Habis buru-buru. mandi keringetan lagi. pagi mandi, bila perlu siang kan sebenarnya harus kepengen ya mandi ya, karena saking panasnya. Rumah di apa pulang, karena aku pernah ngalamin seketika main 2 kali jam mas kita nasional pulang mandi pakai air yang biasa aku pakai di rumah, bersih banget rasanya kayaknya nih, enteng banget. Coba jadi inget-inget nanti, Ya. ya kan? Nanti kita coba ya Bil, ya sharing. Karena belum terbiasa kan sebenarnya. Bagi teman-teman yang mungkin biasa di DKI seperti ini, Jabodetabek mungkin air seperti ini ya udah Biasa aja. biasa. Seger aja. Seger-seger aja. Normal. Tapi kan lebih, karena kita kan daerahnya kan lebih support untuk air dan sebagainya, ya kan? Iya. Terus ada yang kira-kira apa sih yang terbesit dalam diri kamu pertama kali masuk ke arena Cibubur? Jujur waktu pertama kali itu pas banget aku bangun tidur. Hmm, Jadinya masih jet lag. apa ya, krenyep-krenyep gitu mata. Krenyep-krenyep. Kerenyep. Keren ya. Tapi ngerasa bangga sih jujur karena bisa sampai ke Sampai Cibubur. sini. Bangganya apa? Bangga sama diri sendiri. Sebangga apa kamu? Bangga banget. Oh, bangga pokoknya. apa? Bangga banget. Karena hari bapak, ya. Mungkin apa sih yang membuat kamu apa namanya atau mungkin tiba-tiba ngerasa begitu sampai di sini atau mungkin bisa begitu masuk di perkemahan ini kayak ada sesuatu apa sih? Nah, ini akhirnya Jamnas. Sekian lama akhirnya aku sampai di sini gitu. Gitu. Iya. Sama. Yang kayak- biasanya ngebayangin udah di sini aja gitu. ini sudah hari ke-7 loh. 7. Ya. Nggak kerasa tau Kak. Udah 1 minggu. Iya, nggak kerasa beneran. Kerasa kan? Kayak baru kemarin. Iya. Udah Ketika kalian seminggu. hari pertama hari kedua. Aduh, Nggak lama banget. Iya, lama banget bener lama banget. parah betul-betul. Ketika sudah sampai sini, ya Allah panas teman. Iya, betul. Karena ketemu sore, Betul. gitu kan? Ya enggak? Kapan malamnya? Kapan malamnya? Karena begitu perkemahan di sini, asal yang penting ini cerah aja suasananya. Itu memang nyamannya jam-jam segini nih, Ya, sore jam 2 ke sini sepoi-sepoi. asik banget. Tapi kalau sudah jam 8 jam 9 lah. Jam 9 sampai jam 2 itu sih rasanya kayak Panas. kamu kok nyarin. Di sana nggak ada condong kayak gini ya? Apanya? Sepanas ini nggak ada ya? Gak ada. Di sana lebih betah. Bedanya apa? Condong harus Bedanya, dibubur. kalau di condong itu aku bisa bebas makan es. Ya. Kalau di sini nggak bisa. Jujur banget. Tuh bedanya. Ya iyalah, tiba-tiba makan es baik, tiba-tiba meriang. Pertama jauh-jauh ke sini, kedua mahal-mahal bayar ke sini nih kayaknya Anton meriang. Iya. Nah, kan enak banget. Dikontrol, sebenarnya sih dikontrol. Nanti setelah Kontrol. clear sih nggak ada mas kau agak masuk balik-balik nggak mam es Mukbang es. ya, setoko-toko ini mix ya apa-apa ya. Enak banget ya. Enggak. Ada yang itu enggak apa kalau aku kan kemarin tanya teman-teman yang punya pengalaman yang ya, nyentrika ataupun apa atau mungkin hal-hal yang kamu merasa aneh di sini selain masalah air Ada. apa Pas itu sore-sore habis kegiatan apa ya? Aku sama Meta. Nah, itu aku ke kamar mandi kan, Kak. Kamar mandi lah posisinya itu udah pada selesai, tapi kita telatan sama Meta. Habis itu ke kamar mandi udah selesai sama Meta, balik lagi ke tenda. Kok udah pada nggak ada anak-anaknya? Jangan-jangan kita ditinggal. Ternyata benar ditinggal. Itu teman-teman ke lapangan utama buat survei tempat kegiatan ya. Kan kamu ninggalin aku kan? Iya. Ya, habis itu ya udah Met, kita izin berdua aja ke sana nyusul. Nah, itu posisinya udah jam
setengah 6 Kak, jam 5 setengah 6. Tapi kita berani aja ke sana. Udah ke sana, kok nggak nemu-nemu, nggak ada ungu-ungu kayak gini. Terus habis itu nggak apa-apa Matt, kita lanjutin aja ke lapangan utama buat lihat. Habis itu udah pas banget sampai sana itu suara azan maghrib. Nah itu udah mulai petang tuh, posisinya sepi berdua sama Meta. Habis itu Matt, ini udah jam segini, udah azan maghrib kan, yuk pulang aja lah, nggak ketemu. Nah itu tuh kita kesananya muter-muter Kak, karena nggak tahu, muter-muter sampai maghrib. Habis itu udah petang, Matt gimana Matt, terus apa ayo melaku bae kok di tikungan ada yang kayak gini Kak, kayak gitu. Terus aku sama Meta, Matt, terus menang baik. Akhirnya kita jalan aja ya Kak, jalan-jalan kok Meta makin cepet jalannya. Matt tunggu, cepet bah, rasanya nungguin kayak anak wong bah, cepet. Akhirnya kita lari Kak, lari sampai sini, bener udah pada sampai, udah pada mau sholat maghrib. Nah itu kita langsung bahas yang tadi itu apa. Rahmat positif aja, mungkin orang kayak mau jahilin iseng apa gimana gitu. Ya gitu sih Kak. Iya. Jadi ngerti istilah gitu. jadi Ya, itu betul. pengalaman kamu tuh Pengalaman. nggak punya. Nggak Saya punya. Aku punya apa? Aku punya. Aku kan udah lama banget kan, kayak aku tuh di rumah aja, jadi nggak pernah ya kayak main gitu. Nah pernah nih waktu hari kedua di sini tuh aku kan pas masih di sepeda itu, sepeda 2. Nah sepeda Oh 2. iya. Nah aku kan sebenarnya kan mau tukeran badge kan sama yang di sini tuh. Terus aku pas sore-sore itu sama Feby tuh boncengan. Aku sampai ke sub keempat, ke sana muter-muter, nikmatin, terus ya pokoknya tukeran. Nah terus sampai akhirnya pas muter di sini, aku tuh seneng banget karena bisa tukeran badge sama anak Aceh pas itu. Terus udah seneng-senengnya di sini kan kayak ketawa-ketawa bercanda gitu. Aku jatuh sama Feby, di situ aku besok. Dan lucunya lagi Feby itu waktu pas jatuh itu nggak langsung gini loh, kan nggak gitu. Dia tuh diem dulu sambil gini loh, kayak melongo gitu. Kami tanggengan lah. Iya. Enggak. Terus aku diliatin lah sama ada kakak-kakak di situ diliatin. Terus aku kan dikira kan nggak ada yang lihat kan Kak, apa di situ karena sepi. Terus pas aku kesini tiba-tiba Kak Novi bilang kayak gini, jatuh sakit kayak gitu. Aku malu. Tuh, jadi pengalaman aku ya jatuh lagi karena aku udah jarang main gitu. Jarang main sepeda, Iya. jarang. Biasanya condong ke rumah, condong ke sekolah jalan. Aku naik motor Naik motor. Sendiri. sendiri. Kamu ada apa? Bin. Belum ada sih Kak. Enggak usah ada lah, enggak usah. Nggak usah. Ini ketika mereka jatuh, dia kamu ya nanti mungkin ada yang lain lah, seperti itu. Nah kan, terus sejauh mana kalian mendapatkan sesuatu? Apa yang kalian dapatkan nih? Dapat bed dari Malaysia. Kamu Bangga. Betul. Main. Kita kenalan sama anak Malaysia. Upin Ipin. Aduh lupa lagi. Namanya lupa, tapi dapat bed Malaysia. Aku pas itu kan diberi kesempatan karena kali jalan itu aku sama si Kastia itu lagi cari ganci ya. Terus aku tuh lihat ada anak, tapi tuh kok kayak papanya tuh beda gitu loh sama anak-anak di sini. Terus si Nara tuh bilang kayak Rin siapa sih dia Rin jajan lakon ya gue. Terus ternyata dia orang Malaysia. Aku tuh sama Nara tuh rebutan base Malaysia, tapi aku yang dapat. Habis itu aku minta tanda tangan di sini. Namanya tuh aku masih ingat, namanya Syahir. sudah dapat kontaknya? Belum. Ini udah dapat ini. Tapi aku pas itu Aku bareng. masih sebatas Indonesia. Terus Indonesia. Dalam negeri ya Bil. Oh, kamu masih ada Mbok? Bednya Mbok? Masih ada. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Kalau kan sambil kegiatan, sambil tuker-tukeran. Pada nggak bawa. Udah nggak bawa Kak. Rata-rata udah habis. Udah habis, udah ada kayak gitu. Iya. Muter lagi. Makanya memang kalian sehari itu butuh jalan-jalan di sore. Jalan-jalan sehari kita mending
sleep ya Bil? Iya, Nah. mending tidur. Tidur setelah asar itu tidak baik. Oh ya betul. Coba sih, Tidak baik. kenapa kalau saya bilang, ayo sore-sore jalan-jalan. Kalau udah pada pulang tuh, jalan-jalan ke sini lah, ke Kempi 2, Kempi 3 yang nggak terlalu jauh. Cari kenalan. Kalau pas lagi di sana juga cari kenalan dan sebagainya. Di laju toko cari Turu. turu kok seperti itu. Kan eman-eman ya. Ya. Kalau kamu nih dari baca sampai hari ini, hal yang kamu dapatkan dari kegiatan pramuka apa? Bisa lebih disiplin lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Terus ya bisa apa ya? Contoh real deh, disiplin yang seperti apa? Real, Kalau- contoh real. Kalau di rumah tuh yang bangun paling pertama tuh biasanya aku, Kak. Gitu. Setelah ikut ini atau sebelum? Dari ya sebelum-sebelumnya sih. Nah, Kan udah ikut pramuka tuh dari lama. oke. Jadi merasa lebih itu ya. Nyuci baju? Nyuci baju setiap pagi, satu keluarga aku cuciin. Nah, yang Mantap. ingin kamu lakukan dan ingin kamu lakukan setelah jam Apa ya? perubahan apalah Wis? Perubahan apa yang ingin kamu lakukan setelah ikut jambore nasional? Positif loh ya. Ya, bisa lebih berani lagi, Berani Terus? apa deh? berani misalkan berani bicara di depan umum. Kamu selama ini belum bisa. Masih grogi, Kak. Apa ya Pak? Dia Karena tek tuntun aku Kak kalau ngomong. Karena Iya, kurang di percaya belakangnya kayak diri. gini. Bil bilang kayak gini kayak gini. Iya Kak. Assalamualaikum. Iya betul kayak gitu. Halo, halo. Iya iya. Ya, kan lebih pendiam daripada kamu sih ya. Apa ya? karena aku paling kalem di regu. Oh gitu. Oh Emang iya. yuk. Iya dong. Enggak. Ragu janos apa ragu di sekolah? Dua-duanya. Aku orang ngonten nek sing arep Pak. Nah, ya mah. Kita main-main ya. Apalagi di regu Jamnas. Ah gitu ya. Iya. Diam-diam menang ya. Hmm. Diam-diam turu. Pasti ya diam-diam turu makar ya kan. Jam-jam tidur. Kamu bah. Hal yang sudah kamu dapatkan selama di pramuka atau setelah di Jamnas ini? Jadi bisa lebih menghargai makanan. Kalau di rumah biasanya tuh aku masih suka milih-milih makanan loh Kak. Kalau misal di rumah nggak ada, misal nih kayak nggak ada ayam apa-apa, aku kayak milih lah nggak makan dulu lah, nanti nunggu ada lauk yang lebih enak gitu. Kalau di sini kan emang dipaksa harus makan yang ada gitu, jadinya lebih menghargai makanan, lebih bisa menerima apa rezeki hari ini. Mau Serin? Kalau aku sih sama kayak Bila, cuman ada satu lagi yaitu aku kayak nggak pilih-pilih tempat tidur. Kayak Bila tadi, kayak sama apa ya ini. Aku tuh kan apa ya? Kalau di sini itu di rumput bisa, terus di tenda sempat juga bisa. Pas itu aku setenda itu ada 5 orang. Saya bisa tidur. Bisa, malah nyaman karena hangat gitu. Kalau di rumah itu aku tuh mana tuh kayak bantalnya ada banyak, bantal gulingnya 2, kasurnya tuh yang luas, tapi cuma buat aku doang. Bisa cetak bos oke ya. Oke, itu harapan kan. Kalau ini ketika saya minta apa sih hal indah yang sudah kamu dapatkan dari orang tua dan sekarang coba dong disampaikan kepada mereka apa yang ingin disampaikan. Ya kan. Udah dulu lah. Dari peserta yang podcast saya kan tak tanyain, ini kan kamu kan sudah sampai sejauh ini perjalanannya, coba dong apa yang ingin kamu ungkapkan untuk orang tua. Ya, simbang tengah, apa ya? Ya terima kasih buat ibu, bapak, keluarga yang udah dukung adek selama ini. Ya walaupun adek kadang masih ngeyel, masih suka apa ya, kayak kurang nurut sama ibu bapak, tapi di sini emang hati adek itu sayang banget sama ibu, sama bapak, sama keluarga. Aku nggak Bapil. Sharing dulu deh, Kak. Oh, no, Itu udah mau nangis Kak. Enggak. Berbes milik. Apa Phil? Ya buat ibu,
bapak, terus orang-orang di rumah. Nggak bisa. Aduh. Ya, harus bisa. Tapi kamu ingin sampaikan untuk ibu, untuk bapak, untuk keluarga. Ya intinya terima kasih. Terima kasih. Nggak bisa lagi. Aduh, kenapa podcast yang sama saya jadi nangis terus, nangis kafe. Seren apa Ren? Aku terima kasih buat bapak sama mama karena tentang pendidikan mereka tuh selalu royal ke aku, selalu dukung. Terus terima kasih juga buat terutama ibu itu walaupun ibu sudah tanggung jawab sebagai rumah tangga tapi ibu masih mau bekerja. Jadi ibu aku tuh punya prinsip Kak. Jadi kayak ibu aku tuh walaupun udah punya suami tapi ibu aku tuh mau kayak berdiri di kaki sendiri. Jadi kayak pokoknya tuh mandiri. Jadi ibu aku juga menjadi partner aku. Jadi kayak sebagai pandangan nih kalau misalnya masa depan aku mau kayak ibu, mau kerja, mau sibuk urusan ini itu gitu. Udah, mau nambah? Udahlah. Nambah nangis bila. Oke, terima kasih. Saya yakin kalian berdua sesayang. Pokoknya sesayang itu. Sayang kata orang banget. tua, sayang banget. Bukan tentang sekedar bapak ibu aku sayang. Tapi Saking sayangnya nggak bisa diucapkan pakai kata-kata. iya, nggak bisa digambarkan. dengan Iya, kata-kata iya ya. betul, iya. Karena digambarkan ya harus dengan gambar. Oke ya. Oke, kita tutup dengan quote of the day dari Nabila. Gagal itu hal biasa, yang penting kita udah berani mencoba. Oke, Serin. Quote of the day, Serin. Ariba dulu deh Kak, aku Quote belum of the day, mikir. Aribah. Jadilah diri sendiri tanpa meniru orang lain karena dokumen asli lebih penting daripada fotokopi. Oke. Sik. Lanjut. Nah, silakan spontan ya Kak. Iya, spontan. Wih. Spontan. Jadi apa? Quote of the day, Serin. Enjoy your life. Jadi jangan mikirin apa kata orang, jadilah diri sendiri, jangan terlalu memaksakan, secukupnya, seadanya dan sebisanya. Oke, luar biasa. Terima kasih adik-adikku semuanya. Kalau dari saya, quote of the day dari Kak Anjar ya. Pungahing rasa mardikaning bangsa. Oke, Asik. selamat ulang tahun Indonesiaku Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka untuk Indonesia. Merdeka.